khas dipakai oleh kaum wanita di kepala, baik dalam acara perkawinan maupun acara adat lainnya. Kegunaan dari tengkulas ini adalah untuk menyangga rambut wanita. Bahannya sendiri terbuat dari kain. Yang kedua, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis adalah tarpin tajud, dan dalam bahasa Indonesianya adalah hiasan di kepala. Kegunaannya adalah sebagai hiasan di atas kepala para wanita untuk sanggul di atas kepala. Bahannya sendiri terbuat dari manik yang dirangkai, di tengahnya diberi bambu kecil dan diberi dedaunan dari serai yang sudah dikeringkan. Yang ketiga adalah dalam bahasa daerah adat Dayak Halis, yaitu kantang kalong, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri yaitu kalung manik. Kalung manik ini dipakai oleh wanita dalam acara adat perkawinan sebagai hiasan di leher wanita supaya nampak cantik dan indah, dan bahannya sendiri terbuat dari manik dan benang. Yang keempat, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu sake, dan dalam bahasa Indonesianya adalah baju wanita. Baju adat ini digunakan oleh wanita dalam acara perkawinan dan ritual adat. Bahan yang digunakan adalah kain berwarna biru, manik, dan benang. Yang kelima, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu kain negok, dan dalam bahasa Indonesianya rok wanita. Kegunaan dan bahannya sendiri sama dengan baju wanita. Pakaian khas yang digunakan oleh suku Dayak di saat mengadakan upacara adat, acara perkawinan, dan acara lainnya. Bahannya sendiri terbuat dari kain, manik, dan benang. Dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu buko, dan dalam bahasa Indonesianya topi atau peci. Topi ini dipakai oleh kaum pria untuk menutup kepala dan digunakan dalam acara adat perkawinan dan ritual lainnya. Bahannya sendiri terbuat dari manik, benang, dan topi. Yang ketujuh, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu bulang burane, dan dalam bahasa Indonesianya baju pria. Baju pria ini dipakai oleh kaum pria dalam setiap kegiatan atau ritual adat yang menggunakan suku Halis. Bahannya terbuat dari kain, benang, dan manik-manik. Adat Dayak Halis yaitu basi takin, dan dalam bahasa Indonesianya adalah mandau. Pada zaman dahulu, mandau ini digunakan untuk senjata berperang. Bahannya terbuat dari besi, baja, dan dihiasi dengan manik-manik. Yang kesembilan, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu jabang, dan dalam bahasa Indonesianya adalah perisai. Perisai ini digunakan untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah, ataupun pedang. Biasanya alat ini digunakan pada tangan dan biasanya didampingkan oleh senjata lain seperti pedang tombak atau gada. Perisai mempunyai fungsi sebagai penahan segala kerusakan yang dikirim lawan pada kita. Perisai dibuat dari bahan paku kayu. Yang ke-10, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis yaitu bakam, dan dalam bahasa Indonesianya adalah tempayan. Tempayan adalah sejenis kendi batu atau gerabah dengan mulut yang lebar yang ditemukan di banyak kebudayaan. Beberapa fungsinya adalah untuk menyimpan beras, sebagai menyimpan minum, menyimpan makanan dan air. Bahannya sendiri terbuat dari tanah liat. Yang ke-11, dalam bahasa daerah adat Dayak Halis adalah sarau, dan dalam bahasa Indonesianya adalah tanggoy. Tanggoy digunakan untuk melindungi tanah
pada waktu bekerja di ladang. Bahannya tersendiri terbuat dari daun pandan yang berduri, benang, serta rotan. Bahasa daerah adat Dayak Alis adalah pawang, dan dalam bahasa Indonesianya adalah gong. Gong digunakan untuk acara adat dan sejenisnya. Jika ditabuh akan menimbulkan bunyi atau suara yang gema. Sehingga jika ada keluarga yang pesta atau meninggal, dapat diketahui oleh pihak keluarga yang lainnya. Gong ini juga bisa digunakan untuk mengiringi tarian. Gong terbuat dari baja atau tembaga. Dalam bahasa daerah adat Dayak Alis adalah kapinan, dan dalam bahasa Indonesianya adalah pisau kecil. Pisau kecil ini digunakan oleh orang pada zaman dahulu untuk berburu ketika mendapatkan binatang. Digunakan untuk membuang bulu-bulu binatang dan memarut. Bahannya sendiri terbuat dari baja. Dalam bahasa daerah adat Dayak Alis adalah baka, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah keranjang. Keranjang ini digunakan pada zaman dahulu untuk mencari udang di sungai maupun ikan kecil. Bahannya sendiri terbuat dari rotan. Dalam bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu tongkat, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah tugal. Fungsi tugal sebagai alat untuk melubangi tanah, sehingga benih dapat ditanam, baik padi maupun jagung. Bahannya sendiri terbuat dari kayu kuat atau kayu ulin yang diruncing di ujungnya. Selanjutnya yang ke-16 adalah dalam bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu tampiak, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri tempoyak. Makanan khas yang bisa diolah berbagai jenis masakan untuk mencampur daging maupun lauk, serta lauk berupa nangka. Bahannya sendiri terbuat dari durian yang sudah masak, didiamkan beberapa hari agar bisa menjadi tempoyak. Bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu takin, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah bakul. Bakul digunakan untuk membawa makanan dan perabotan masak ke ladang, dan bisa juga digunakan untuk menyimpan padi waktu panen. Bahannya terbuat dari rotan. Bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu bising, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah dayung. Fungsinya untuk mendayung perahu di sungai atau alat yang digunakan untuk penggerak yang terbawa air. Dayung memiliki bilah pipi di salah satu ujungnya. Pendayung memegang dayung di ujung lainnya. Dayung sendiri terbuat dari kayu. Yang ke-19 dalam bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu jalan, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah jaring penangkap ikan. Fungsinya sebagai bahan untuk mencari ikan di sungai. Terbuat dari benang, batu dari baja atau besi, dan tali. Yang terakhir adalah dalam bahasa daerah adat Dayak Alis yaitu santudung, dan dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah tudung saji. Tudung saji digunakan untuk menutup makanan yang dihidangkan di atas meja, sehingga makanan aman dan bersih dari gangguan kucing maupun lalat. Bahannya sendiri